Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaliza dengan NIM 253370113. Saya berasal dari program studi S1 Statistika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Peran Statistika dalam Perumusan Kebijakan Pekerjaan Layak untuk Mendukung Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal penting yang saling berkaitan. Keduanya juga menjadi fokus utama dalam SDGs tujuan ke-8. Namun kenyataannya masih banyak negara termasuk Indonesia yang menghadapi berbagai masalah pekerjaan seperti kualitas pekerjaan yang rendah, tingginya sektor informal, ketimpangan pendapatan, dan angka pengangguran yang belum stabil. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan akurat untuk mencapai kebijakan yang efektif. Statistika menjadi alat yang sangat penting karena statistika itu memberikan gambaran tentang kondisi tenaga kerja. Lalu, dari latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana statistika membantu proses perumusan kebijakan pekerjaan layak? Yang kedua, mengapa data sangat penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Yang ketiga, bagaimana peran statistika dalam mendukung tercapainya SDGs tujuan ke-8? Nah, ada pula tujuan dari penulisan. Yang pertama, tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan peran statistika dalam menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja. Yang kedua, menganalisis bagaimana data digunakan dalam penyusunan kebijakan pekerjaan layak. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antara kebijakan berbasis data dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan yang keempat, mengaitkannya analisis ini dengan SDGs tujuan ke-8. Pada pembahasan ini, statistika memiliki peran penting dalam memetakan kondisi ketenaga kerjaan melalui pengumpulan dan analisis data seperti tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas, dan distribusi upah. Pemerintah dapat memahami situasi pasar kerja dengan lebih akurat. Statistika juga membantu mengidentifikasi masalah seperti mismatch antara keterampilan dan pekerjaan, tingginya sektor informal, serta ketimpangan pendapatan. Data ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan. Nah, dalam proses perumusan kebijakan, statistika digunakan untuk membuat keputusan berbasis bukti. Beberapa pakar seperti Stiglitz dan Fitoussi menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi yang efektif harus dibuat berdasarkan data yang menggambarkan kesejahteraan nyata masyarakat. Sedangkan Todaro dan Smith juga menyatakan bahwa kualitas pekerjaan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Dengan demikian, statistika tidak hanya berguna untuk membaca kondisi, tetapi juga untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Misalnya dalam penetapan upah minimum, program pelatihan kerja, dan perencanaan lapangan kerja baru. Kebijakan berbasis analisis statistika ini memberikan manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, memperkuat daya beli masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan produktivitas nasional. Yang keempat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dan yang kelima, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan adanya statistika yang baik, kebijakan yang dirancang akan lebih tepat sasaran dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. Selain itu, analisis statistik juga membantu pemerintah dalam memprediksi risiko, merencanakan kebutuhan tenaga kerja masa depan, dan memperkuat ekonomi jangka panjang. Pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa statistika memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan pekerjaan layak. Yang kedua, data membantu pemerintah memahami kondisi tenaga kerja secara objektif sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran.
Yang ketiga, pendekatan berbasis data memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua ini sejalan dengan tujuan SDGs ke-8, yaitu mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan frekuensi pengumpulan data ketenagakerjaan. Lalu, kapasitas analisis statistik di lembaga pemerintah harus ditingkatkan. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta perlu diperkuat. Sistem informasi tenaga kerja berbasis digital harus dikembangkan untuk mempercepat proses analisis data. Dan yang terakhir adalah kebijakan ketenagakerjaan harus selalu berorientasi pada bukti atau data yang valid. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.